Masih dalam kitab Syarhul Waraqat. Syarhul Waraqat lil Imam, karangan Imam Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Dan ini sudah mungkin pertemuan yang keempat atau yang kelima nih, insyaallah. 2 atau 3 pertemuan lagi insyaallah akan hatam, dan kita akan lanjut kitab yang lain insyaallah sesuai dengan permintaan. Wa yu'awwalu dhahir bid-dalil, meneruskan masalah takwil ya. Jadi takwil itu bukan serta-merta begitu saja dengan seenaknya saja orang itu mentakwil, mengartikan. Apa artinya mentakwil? Mengartikan satu lafaz tidak dengan makna dasarnya, tapi menggunakan arti yang lain. Wa yu'awwalu dhahiru bid-dalil, dan zahir lafaz yang zahir, lafaz yang zahir itu bisa ditakwil dengan apa? Dengan dalil. Wa yusamma zahiran bid-dalil, dan lafaz yang ditakwil itu mempunyai ada beberapa nama. Yang pertama bisa diartikan muawwal, ada juga yang bisa diartikan zahir bid-dalil. Kitab Alfiyah, insyaallah, tapi Alfiyah ini agak luas ya pembahasannya. Mungkin yang tipis-tipis ya, biar cepat hatam, seminggu hatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yusamma zahiran bid-dalil, ay kama yusamma muawwalan. Seperti halnya lafaz tersebut disebut muawwal, begitu juga disebut zahir bid-dalil. Wa minhu qauluhu ta'ala, termasuk contoh lafaz yang ditakwil adalah was-samaa'a banainaha bi'aidin. Was-sama', dan langit-langit ya, dan langit oleh Allah Subhanahu wa taala, banaina, kami bangun tuh langit, kata Allah Subhanahu wa taala, bi'aidin, dengan menggunakan tangan-tangan. Ya. Dibangun langit itu menggunakan tangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang masih belum ikut ya, yang masih belum ikut di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bisa cek di kajian kitab salaf di YouTube ya. Cek di YouTube kajian kitab salaf, di sana ada Syarhul Waraqat. Ya, bisa dikaji ulang di sana. Karena semua yang direkam di sini akan diunggah ulang di YouTube ya. Wa awwalu zahir bid dalil. Nah, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, langit ini dibangun dengan menggunakan tangan ya. Jadi tentunya dengan tangan Allah. Masa Allah punya tangan? Otomatis kalau Allah punya tangan ya, Allah punya tangan, berarti makna zahirnya apa? Jadi ini kita praktekkan, kita aplikasikan lafaz zahir yang kita pahami tadi. Jadi apa lafaz zahir? Lafaz zahir adalah lafaz di mana lafaz zahir itu mempunyai 2 arti ya, mempunyai 2 kemungkinan. Tapi yang satunya lebih jelas. Nah, apa arti yadun? Aidin ini kan jamak dari yadun ya. Aidin ini jamak dari lafaz yadun. Yadun itu artinya tangan ya. Jadi jarihah seperti ini namanya tangan. Jadi jarihah atau tangan ya, ini yang dimaksud dengan yadun. Nah, sekarang sebelum kita memahami ini, yad pada dasarnya itu mempunyai arti tangan. Berarti yad zahirnya di sini, zahir dari lafaz aidun itu tangan. Berarti Allah membangun langit dengan tangan. Kalau kita artikan makna yang zahir. Tapi masa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan seperti ini ya? Tentunya itu mustahil. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengartikan itu tangan, niscaya itu akan sama dengan makhluknya. Allah sama dengan makhluk. Allah punya tangan, saya juga punya tangan, kita juga punya tangan. Maka arti zahirnya, arti yang hakiki, kita tidak bisa melarikan lafaz yadun di sini dengan menggunakan arti tangan seperti ini ya. Jelas tangan seperti ini enggak dimaksud di sini. Di mana itu lafaz zahir? Sehingga ulama tauhid, ulama ahli tafsir mengatakan
wal aidi muawwalun. Kata mereka, wal aidi muawwalun. Lafat aidi di sini ditakwil. Apa arti mereka, kata mereka muawwalun? Artinya lafat yadun di sini dialihkan dari makna dasar yang mempunyai tangan, arti tangan seperti ini, dan dilarikan pada makna yang lain. Apa? Biasanya kalau yang diungkapkan dengan tangan itu kekuasaan. Ya, berarti wassamaa banainaha biaidin, dan langit itu dibangun oleh Allah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Bisa. Tapi kalau diartikan tangan dengan arti tangan ini enggak mungkin. Mustahil Allah punya tangan seperti ini, ya, mustahil. Jadi makanya kata Al-Imamul Laqani dalam kitab Jawharatut Tauhid, apa kata beliau? Wa kullu nassin awhamat tashbiha fawwidhu aw fawwidhu aw warum tanziha. Ya, wa kullu nassin awhamat tashbiha fawwidhu aw warum tanziha. Seperti itu kalau enggak salah dalam kitab Jawharat Tauhid. Jadi semua nas dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana itu memberikan pemahaman seakan-akan sama dengan kita. Lihat, Allah punya tangan, kita punya tangan juga. Berarti sama dong Allah dengan kita. Apa kata Imam Laqani? Fawwid. Kamu punya dua opsi. Ima kamu tidak mengartikan sama sekali, kita pasrah pada Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna. Orang-orang yang punya ilmu, punya keyakinan, amanna. Amanna. Tapi ulama khalaf mentakwil aidi di sini, ditakwil. Ditakwil dengan apa? Dengan makna yang sesuai dengan maqam Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dimaksud aidi di sini kekuasaan atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Zahiruhu jam'u yadin. Jadi aidin di sini zahirnya adalah jamak dari lafaz yadun. Yadun artinya tangan. Tangan yang seperti ini ya. Syukran ya Syekh Hasan. Jam'u yadin wa dzalika muhalun fi haqqihi ta'ala. Yadun kalau diartikan seperti ini jariha itu muhal fi haqqi ta'ala. Enggak mungkin Allah punya tangan seperti ini. Kenapa? Kalau punya tangan seperti ini saya Allah sama dengan kita. Sedangkan Allah dalam firman yang lain, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu yang lain. Sehingga apa arti beliau? Apa artinya? Surifa ila maknal quwwah. Maka lafaz aidin di sini dipalingkan ke makna kekuatan atau kekuasaan. Bidalilil aqlil qati', dengan dalil akli yang menggunakan logika yang sudah jelas. Apa? Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala punya tangan seperti ini. Jadi mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, annallaha la yushbihu khalqahu. Kita punya keyakinan mukhalafah lil hawadis. Allah itu beda dengan yang hawadis.